temporal. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya yaitu materi terkait tujuan dan manfaat yang akan disampaikan oleh Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat dari pemodelan ini yaitu yang pertama ada tujuan akademis untuk mengkaji mekanisme transport polutan di atmosfer yaitu adveksi dan difusi. Yang kedua, untuk menguji akurasi perangkat lunak air mode dalam menyimulasikan kondisi nyata. Adapun tujuan praktisnya yaitu untuk membandingkan hasil simulasi dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Yang kedua, untuk menentukan zonasi wilayah yang paling rentan terpapar oleh emisi. Adapun manfaatnya itu sebagai instrumen pengambilan keputusan bagi pengelola industri dalam menentukan tinggi cerobong minimal atau pemasangan alat kendali pencemaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dila. Materi selanjutnya terkait metodologi yang akan disampaikan oleh Belsa. Kepada Belsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu metodologi yang kami gunakan. Yakni di sini kami menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pemodelan software menggunakan air mode. Air mode sendiri yaitu model dispersi steady state yang berbasis pada teori planetary boundary layer atau PBL, di mana komponen arsitektur sendiri yaitu air mode mengolah data cuaca, kecepatan angin, arah angin, tutupan awan, dan parameter permukaan. Dan AirMap sendiri mengolah data topografi melalui digital elevation model DEM untuk memahami pengaruh bukit atau lembah terhadap aliran angin. Next. Untuk tahapannya sendiri, di sini yang pertama itu mengumpulkan dan menyiapkan data penelitian yang meliputi data sumber emisi, data reseptor, serta data meteorologi sebagai parameter utama. Data sumber emisi dan data reseptor tertera pada gambar berikut. Kemudian, akses platform AirMap berbasis website untuk membuat proyek pemodelan baru. Setelah itu, menginputkan data sumber emisi ke dalam sistem sesuai dengan karakteristik cerobong yang telah ditentukan. Kemudian, input data reseptor berupa grid dan titik diskrit untuk merepresentasikan area pengamatan. Input data meteorologi yang meliputi kecepatan angin, arah angin, suhu udara, dan kondisi atmosfer. Selanjutnya, yakni menjalankan simulasi model atau running air mode untuk memperoleh hasil berupa konsentrasi polutan pada setiap titik reseptor. Kemudian didapatkan hasil yakni pemodelan dari identifikasi pola sebaran polutan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Belsa. Selanjutnya yaitu materi terkait analisis grafik dan penurunan konsentrasi yang akan dijelaskan oleh Unidiva. Kepada Unidiva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada analisis grafik dan penurunan konsentrasi. Yang pertama ada hubungan jarak dan konsentrasi. Itu konsentrasi berada pada titik puncak di area dekat cerobong. Jaraknya kurang lebih dari 500 meter. Terjadi penurunan eksponensial seiring bertambahnya jarak. Yang kedua ada proses dilusi. Itu penurunan ini membuktikan adanya proses pengenceran alami oleh massa udara bersih dan turbulensi atmosfer. Dan yang terakhir ada anomali grafik. Adanya kenaikan grafik di jarak yang sangat jauh atau di ujung wilayah kemungkinan dipengaruhi oleh pantulan topografi atau batas area studi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Diva. Materi selanjutnya terkait faktor teknis cerobong dan emisi yang akan dijelaskan oleh Udarido. Kepada Udarido dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu ada faktor teknis, yaitu cerobong dan emisi. Yang pertama itu ada efek polymerise, itu di mana gas buang yang panas punya densitas lebih rendah, jadi lebih ringan dari udara sekitar. Akibatnya gas akan naik ke atas atau polymerise sebelum menyebar. Semakin panas gas, maka semakin tinggi kenaikannya. Dampaknya yaitu konsentrasi polutan di permukaan tanah menjadi lebih kecil atau lebih aman bagi manusia. Selanjutnya itu ada yang kedua, diameter dan kecepatan aliran. Yaitu diameter cerobong mempengaruhi kecepatan keluarnya gas. Jika dirancang optimal, maka gas keluar dengan kecepatan tinggi dan bisa menembus lapisan inversi atau lapisan atmosfer yang menahan polusi di bawah. Dampaknya itu berupa polutan bisa tersebar lebih luas dan tidak terperangkap dekat permukaan.
Selanjutnya itu ada tinggi cerobong atau stack height, di mana semakin tinggi cerobong maka polutan dilepas di ketinggian lebih tinggi dan memberi waktu bagi angin untuk mengecerkan atau di Terima kasih kepada Udarido. Materi selanjutnya terkait evaluasi kepatuhan dan dampak lingkungan yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu evaluasi kepatuhan dan dampak lingkungan. Itu pertama adalah perbandingan baku mutu. Yang pertama itu ada hasil simulasi, itu menghasilkan 4,9 mikrogram per meter kubik. Lalu ada baku mutu pemerintah dengan hasil 75 mikrogram per meter kubik. Lalu dengan satu sangat aman, ya hanya sekitar 5,5% dari ambang batas. Lalu dampak terhadap kesehatan, itu meskipun konsentrasi rendah, akumulasi PM10 secara terus-menerus itu dapat menyebabkan inflamasi saluran pernapasan pada kelompok rentan, terutama pada anak-anak dan lansia. Sedangkan pada dampak ekosistem, itu risiko deposisi asam yang dapat merusak struktur bangunan dan menurunkan pH tanah sekitar area industri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Materi selanjutnya yaitu persebaran polutan NOx, SOx, dan PM10 yang akan dijelaskan oleh Belsa. Kepada Belsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini merupakan gambar hasil dari pemodelan yang telah kami lakukan menggunakan air mod. Di sini terdapat persebaran polutan NOx, kemudian next. Di sini merupakan persebaran polutan SO2, kemudian next. Dan persebaran polutan PM10. Di sini dari gambar hasil model yang telah didapatkan dapat diketahui bahwa arah dispersi polutan PM10 ini bergerak dari sisi barat ke sisi timur, yakni dari Parahyangan menuju Cipadlarang, di mana gambar grafik kontur ini menjelaskan tentang perbedaan konsentrasi dari polutan PM10, di mana warna merah melambangkan konsentrasi yang paling tinggi, sedangkan warna ungu melambangkan konsentrasi yang paling rendah. Di sini dapat diketahui daerah mana saja yang terdampak dengan konsentrasi tinggi sampai dengan konsentrasi terendah. Selanjutnya next. Di sini merupakan titik dari sumber pencemar yang terletak di Kota Batu, Parahyangan. Kemudian next. Selanjutnya Sekian yaitu dari materi saya. terakhir terkait kesimpulan dan saran yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu kesimpulan, efektivitas model AirMod mampu menyajikan gambaran kuantitatif yang akurat mengenai distribusi polutan. Yang kedua, kondisi existing lokasi studi masih memiliki kualitas udara yang baik dan memenuhi baku mutu standar lingkungan. Yang ketiga yaitu poin kuncinya yaitu strategi pengendalian harus tetap fokus pada pemeliharaan alat kontrol emisi secara periodik agar performa tetap di bawah baku mutu. Saran yang dapat kami berikan yang pertama terhadap pihak industri, pemasangan Continuous Emission Monitoring System untuk memantau emisi secara real time. Yang kedua itu pemerintah memperbanyak titik stasiun pemantauan kualitas udara, dan yang ketiga terhadap akademisi perlu dilakukan validasi model dengan data pengukuran lapangan yang aktual untuk meningkatkan presisi simulasi di masa depan. Sekian presentasi dari kami kelompok 16. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.